Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Para pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Komplek Makam Tegal Arum, Kabupaten Tegal, yaitu lokasi pemakaman dari Amangkurat I. Para pemirsa, Komplek Makam Tegal Arum terletak di Dusun Pakuncen, Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Adapun Desa Pakuncen ini di sebelah timur berbatasan dengan Dusun Lemah Dhuwur, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Dusun Klemben, dan sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Kajen, termasuk Kelurahan Pakuncen. Sedangkan sebelah utara berbatasan dengan Desa Kajen, Kecamatan Talang. Area situs ini dapat ditempuh melalui Slawi Tegal. Setelah mencapai pada kilometer 7 mengambil arah barat melalui Jalan Amangkurat. Komplek Makam Tegal Arum berada kurang lebih 700 meter dari Jalan Raya Slawi Tegal. Para pemirsa, Komplek Makam Tegal Arum berada di tengah-tengah perkampungan penduduk yang lumayan padat. Terdapat beberapa bangunan fasilitas di sekeliling komplek makam, seperti sekolah dasar yang berada di utara jalan masuk ke arah komplek makam, dan juga terdapat kantor Kelurahan Pesarean di sebelah jalan masuk ke dalam komplek makam. Adapun bangunan yang berada di dalam komplek makam yaitu masjid, pondok pesantren Al-Islah, madrasah diniyah, gudang, dan rumah penduduk. Komplek makam ini pada sisi selatan berbatasan langsung dengan jalan kampung, di mana jalan ini setiap harinya dilalui kendaraan maupun kendaraan penduduk setempat. Komplek Makam Tegal Arum, Kabupaten Tegal merupakan makam Amangkurat I atau Sri Susuhunan Amangkurat Agung, yang merupakan Raja Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1646 sampai 1677. Beliau adalah anak dari Sultan Ageng Hanyokrokusumo. Ibunya bergelar Ratu Wetan, yaitu Putri Tumenggung Upasanta Bupati Batang, yang juga masih keturunan Ki Juru Mertani. Para pemirsa,
Amangkurat I memiliki 2 orang permaisuri. Putri Pangeran Pekik dari Surabaya menjadi Ratu Kulon yang melahirkan Raden Mas Rahmat yang kelak menjadi Amangkurat II. Sedangkan putri keluarga Kajoran menjadi Ratu Wetan yang melahirkan Raden Mas Derajat yang kelak menjadi Pakubuwono yang pertama. Raden Mas Saidin, ia diangkat menjadi raja pada tahun 1645, menggantikan ayahnya Sultan Agung, dan dinobatkan secara resmi pada tahun 1646 dan bergelar Kanjeng Susuhunan Prabu Amangkurat Agung dan sering disebut dengan Amangkurat I. Amangku berarti memangku, sedangkan rat berarti bumi, maka dapat diartikan secara harfiah Amangkurat itu berarti memangku bumi. Kemudian ia menjadi raja yang menguasai bumi Mataram yang sangat luas, warisan dari ayahnya. Pada acara penobatan Amangkurat pertama ini juga menyumpah semua anggota kerajaan untuk selalu mengabdi dan setia kepada rajanya. Daerah kekuasaan Mataram pada saat itu sangatlah luas. Semua kegiatan dipusatkan pada ibu kota kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahannya, Amangkurat I menjalin hubungan dengan VOC yang berpusat di Batavia. Hal ini sangat tidak sejalan dengan ayahnya, Sultan Agung, di mana sangat memusuhi dan mengobarkan perang dengan VOC. Pada tahun 1646, ia mengadakan perjanjian dengan VOC, di mana perjanjian ini berbunyi pihak VOC diizinkan membuka pos-pos dagang di wilayah Mataram, sedangkan pihak Mataram diizinkan berdagang ke pulau-pulau yang lain yang dikuasai VOC. Maka kedua belah pihak juga saling melakukan pembebasan tawanan. Para pemirsa, saat Amangkurat I memerintah kerajaan Mataram diwarnai dengan pembunuhan tokoh-tokoh senior dan penguasa-penguasa daerah yang pemikirannya tidak sejalan dengannya. Di antaranya yaitu Temenggung Wiraguna dan Tumenggung Danupaya, termasuk Pangeran Pekik dari Surabaya, yaitu mertuanya sendiri. Amangkurat I juga menutup pelabuhan dan menghancurkan kapal-kapal di kota-kota pesisir untuk mencegah berkembangnya kekuatan mereka, karena
kesejahteraan yang meningkat. Akhirnya pada tahun 1647 Amangkurat memindahkan ibu kota kerajaan ke Pleret. Tentu saja kerajaan ke Pleret yang lebih megah. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan kekuasaan dan kejayaannya. Istana ini berbahan baku batu bata. Gaya kepemimpinan Amangkurat banyak menuai protes dari tokoh-tokoh di sekitar istana. Mereka tidak setuju terhadap perbuatan Amangkurat I yang menyingkirkan beberapa tokoh-tokoh senior. Protes ini lama-lama berkembang menjadi pemberontakan, seperti pemberontakan adik Amangkurat I sendiri, yaitu Raden Mas Alit atau Pangeran Danupoyo. Pemberontakan ini terjadi pada saat perpindahan ibu kota kerajaan ke Pleret. Pemberontakan ini dapat ditumpas oleh Amangkurat I dengan terbunuhnya Raden Mas Alit. Selain pemberontakan, Amangkurat I juga berselisih dengan Raden Mas Rahmat, putra mahkotanya sendiri. Perselisihan ini disebabkan oleh berita bahwa jabatan Adipati Anom akan digantikan kepada Pangeran Singasari, yaitu putra Amangkurat I lainnya. Pada akhirnya, pada tahun 1661, Mas Rahmat melancarkan aksi kudeta. Tetapi Amangkurat I berhasil mempertahankan singgasananya dan dapat mengatasi para pendukung putranya. Perselisihan semakin memburuk pada tahun 1668 saat Mas Rahmat merebut calon selir ayahnya yang bernama Rara Oyi. Amangkurat I menghukum mati Pangeran Pekik, mertuanya sendiri, yang dituduh telah menculik Roro Oyi untuk Mas Rahmat. Mas Rahmat sendiri diampuni setelah dipaksa membunuh Rara Oyi dengan tangannya sendiri. Para pemirsa, pemberontakan yang besar dan berpengaruh terhadap kekuasaan Amangkurat I adalah pemberontakan Trunojoyo pada tahun 1670. Pemberontakan ini diawali dengan perkenalan Raden Mas Rahmat dengan Panembahan Rama dari Kajoran. Panembahan Rama mengusulkan agar ia membiayai menantunya, yaitu Raden Trunojoyo, seorang pangeran dari Madura, untuk melakukan pemberontakan. Akhirnya, pada tanggal 2 Juli 1677,
Trunojoyo berhasil merebut istana Pleret dan menjarahnya. Diperkirakan terjadi perselisihan antara Trunojoyo dengan Raden Mas Alit, sehingga Trunojoyo tidak jadi menyerahkan kekuasaan kepada Raden Mas Rahmat sebagaimana yang direncanakan sebelumnya, berbalik kembali memihak ayahnya. Amangkurat I dan Mas Rahmat berhasil melarikan diri ke barat menuju Batavia. Mereka mencari perlindungan VOC yang bermarkas di Batavia. Setelah mengambil jarahan, Trunojoyo kemudian meninggalkan Keraton Mataram dan kembali kepada pusat kekuasaannya di Kediri, Jawa Timur. Kesempatan ini diambil oleh Pangeran Puger untuk menguasai kembali keraton yang sudah lemah dan mengangkat dirinya menjadi raja di Pleret dengan gelar Susuhunan ing Alaga. Pada masa pelariannya menuju Batavia, Amangkurat I jatuh sakit. Akhirnya Amangkurat I meninggal pada tanggal 13 Juli 1677 di Desa Wanayasa, Banyumas, dan berwasiat agar dimakamkan dekat gurunya di Tegal Arum. Amangkurat I berwasiat agar Raden Mas Rahmat meminta bantuan VOC dalam merebut kembali tahta dari tangan Trunojoyo. Kemudian Mas Rahmat bergelar Amangkurat II dan mendirikan Kesultanan Kartasuro sebagai kelanjutan dari Kesultanan Mataram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.